Bagimu negeri jiwa raga kami. Ini sumpah setia, bukan sumpah serapah, sumpah setia pada bumi pertiwi, pada tanah kelahiran. Hidup ini berisi banyak sumpah, diucapkan atau tidak, diucapkan atau tidak. Dan ada satu elemen tentang sumpah setia, sumpah untuk menaruh rasa hormat, tidak pernah diucapkan. Tidak pernah diucapkan. Tapi itu dilakukan. Nah, sumpah kepada wali-waliullah itu dibingkai, Bung. Dibingkai oleh suatu perspektif antropologis. Boleh Anda menyebut oleh perspektif kebudayaan. Kalau kita ingin membuat suatu interpretasi simbolik, dan kalau simbolik itu menyangkut dunia wali-wali, maka itu namanya interpretasi terhadap simbol suci. Boleh simbol suci. Simbolnya boleh ganda. Nah, pertama kalau pakai simbol suci, kita mau membuat suatu interpretasi terhadap simbol suci dunia wali. Pertama kita harus kritis, Bung. Sikap kita, penilaian kita harus di atas segala penilaian yang sudah pernah ada. Kalau kita tidak punya itu, jangan membuat interpretasi. Kita harus di atas. Nomor 2, kecuali sikap kritis. Itu ada yang namanya desakralisasi. Dunia wali itu gambaran simbolik mengenai apa-apa yang sakral. Sakral. Kalau Anda mau melakukan desakralisasi, ya boleh. Tapi tidak terlepas dari sikap kritis, melakukan desakralisasi, dan ada yang namanya empati yang dalam. Kalau Anda hanya punya sikap kritis dan melakukan desakralisasi, Anda bisa kepeleset karena dasar pijak yang Anda pakai tidak cukup kuat, tidak komplit. Kritis dan desakralisasi dilakukan harus di atas landasan empati. Empati yang dalam, sedalam-dalamnya. Empati itu boleh diberi tambahan penjelasan, namanya empati dan rasa hormat. Kita hormat, bukan cuma hormat begini, Bung. Hormat kita justru tidak pakai tangan begini, tapi hormat kita itu menaruh tangan ke bawah dan merasakan sentuhan tangan kiri kita pada hati kita. Rasa hormat yang dalam, itu hormat sedalam-dalamnya itu ada di hati kita. Kalau 3 unsur itu tidak memenuhi kehendak kita membuat interpretasi dengan cara melakukan desakralisasi, tidak percaya bahwa wali itu sakral semata-mata. Boleh silahkan, tapi pakailah 3 unsur itu. Kalau hanya mengandalkan sikap kritis, sekritis-kritisnya, itu ibarat ukuran meteran. Anda meteran yang pendek dan tidak bisa menjangkau kedalaman sebuah telaga.
Dan kalau kita bicara tentang wali, kedalamannya itu kira-kira ya Palung Filipina, Bung, 11.000 kilometer. Palung Filipina. Nah, Bung, itu kita tahulah, kita kekurangan rasa hormat, kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia wali, secara persisnya seperti apa. Kita miss dalam satu hal, bahwa wali itu hadir karena by design. Wali itu by design, Bung. Bukan wali itu diadakan oleh sesuatu kekuatan yang dadaan, oleh kepentingan praktis duniawi. Tidak bisa. Wali hadir by design. Nah, ini sobat saya, Mbah Nun. Dulu zaman ketemu dulu itu masih Cak Nun. Sekarang sudah berubah menjadi Mbah Nun. Anda tahu artinya Mbah? Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Anda bisa nggak ngerti itu kan bagus. Ya bisa ya, kok bisa nggak ngerti itu? Ya bagus. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda, kira-kira Mbah Nun itu memakai term-term, memakai panggilan tradisi di dunia NU. Kalau seorang kiai masih dipanggil kiai, itu tergolong itu kiai yang tinggi tapi belum tinggi sekali. Sudah golongan elit tapi belum elit sekali. Kalau kiai itu sudah dipanggil mbah, wah, itu kiai hostnya host, tingginya tinggi, makrifatnya makrifat, hebatnya hebat. Mbah Nun sudah sampai ke tahap itu. Karena sudah dipanggil Mbah Nun. Di dunia wali, yang kita sebut wali tanah Jawa ya adalah sebutan misalnya Mbah Lim. Mbah Lim itu ya wali tanah Jawa. Ada lagi yang di Gunung Andong. Itu seorang wali yang tidak kelihatan bahwa beliau wali. Ternyata beliau itu orang yang kelihatan biasa, tapi jualan mutiara-mutiara dan permata yang mahal-mahal harganya. Astagfirullah, saya agak lupa namanya, tapi insya Allah nanti sepanjang kita bercerita ini, saya akan ingat kembali, mohon ingat, yaitu Mbah Wali di Gunung Andong di Magelang. Mbah Wali, ya sudah, ini tentang wali. Wali itu tidak datang dadaan, tidak datang karena kebutuhan manusia. Wali bukan kebutuhan masyarakat, Bung. Masyarakat ini tanpa wali bisa berjalan, tapi lebih kebutuhan langit. Dan kebutuhan langit itu bisa diserahkan pada manusia. Tolonglah hamba-hamba yang soleh-soleh, yang dahsyat-dahsyat, yang mendalam-mendalam, yang mukhlis-mukhlis. Bermohonlah supaya ada wali di antara keluargamu. Di dalam urusan wali ke-10, Gus Dur rahimahullah, itu Gus Dur tidak dadakan lahir sebagai wali. Itu by design, itu Hadratus Syekh, mbahnya Gus Dur, Mbah Hashim Asy'ari, itu berdoa mohon di antara keluargaku, di antara cucu-cucuku ada yang wali, mohon berkenan Engkau ya Allah. Karena kalau ada wali di antara kami, maka kami menyebarkan rasa cinta kepadamu. Kami memberi perspektif keagamaan yang mendalam, memberi perspektif ilmu hakikat yang terdalam
untuk mencintaimu dengan cinta yang tidak usah dipamer-pamerkan, tapi cinta itu senantiasa mewujud, mewujud, mewujud. Cinta itu begitu. Dan mohon, itu Hadratus Syekh, lalu Kiai Wahid, ayahnya Gus Dur, mengajukan doa yang sama. Maka ketika Gus Dur menjadi wali, apa Anda mengira Mbah Nun juga tahu Gus Dur menjadi wali itu bukan hanya sesudah Gus Dur wafat, lalu di situ dinaikkan tahta, diberi gelar, dinaikkan ke singgasana kewalian pada hari itu. Enggak. Gus Dur menjadi wali berpuluh-puluh tahun sebelum hari akhir kehidupannya, sebelum beliau wafat. Semua orang tahu itu, tapi banyak orang tidak percaya. Ada yang sinis, janganlah nambah-nambah rukun iman, Durrahman ya Durrahman, yaitu kalangan dunia non-NO. Dunia yang tidak percaya kepada kewalian, maka kepada kewalian Gus Dur pun tidak percaya, dan mereka cenderung agak menghina, agak sinis, agak menganggap ini cara berpikir yang tidak menggunakan akal sehat. Kewalian memang bukan perkara akal sehat, kewalian memang urusan jiwa, urusan iman, urusan dunia batin. Jadi janganlah mengkritik kewalian dengan akal sehat. Akalmu itu berapa? Akalmu panjang 0,5 meter mau mengukur kedalaman hikmah kewalian yang dalamnya tidak terukur. Mana bisa, Bung? Kalau saya percaya Gus Dur wali itu karena menyaksikan tiap hari itu hidupnya penuh dengan sikap-sikap yang tidak mudah kita pahami. Tidak mudah. Dan saya terpaksa mencoba menggali. Dan ternyata memang begitu. Gitu. Sebelum wafat Gus Dur, saya sudah percaya beliau itu wali. Tandanya salah satunya itu senang tidur. Dalam perjalanan di mobil tidur. Dalam seminar-seminar, dalam pertemuan-pertemuan besar, beliau tidur. Tapi nanti kalau dibangunin Gus, giliran Gus memberikan tanggapan. Tanggapannya itu persis kena sambungan pada kisah sebelumnya. Apa Anda percaya Gus Dur itu tidur? Enggak, belakangan saya menemukan itu. Gus Dur tidak tidur sebagaimana yang kita saksikan. Gus Dur dzikir. Tapi kalau di forum itu dzikir, kan seperti banyak orang yang suka pamer itu loh, Bung. Di TV belagak-lagak berzikir, mau megang-megang tasbih, mengesankan dirinya suci, mengesankan dirinya itu orang makrifat. Ya kagak lah. Gus Dur itu tidak pernah megang tasbih. Tapi ada, Bung, presiden yang pakai kalung tasbih. Ada, Bung. Dan adalah yang lain-lain itu bertasbih. Wow, subhanallah atau apalah doanya yang kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada tasbih yang dipamerkan. Lah Gus Dur suruh pamer tasbih begitu. Memang Gus Dur bukan rohaniwan. Memang Gus Dur bukan orang yang sudah sampai ke intinya inti. Inti ke sarinya inti sari. Intinya sari. Intinya betul. Ya Gus Dur tahu. Jadi mengapa Gus Dur harus pamer? Nah, begitu, Bung. Tapi Mbah Nun itu membuat interpretasi simbolik, interpretasi terhadap kesakralan dunia wali dengan akal. Padahal dalilnya kita sudah katakan. Ya pertama, layak riful wali ilal wali. Jadi, Mbah Nun paham itu, nggak usah saya terjemahkan. Tapi buat para hadirin barangkali ada gunanya, bahwa orang tidak akan pernah tahu bahwa seseorang itu wali, kecuali dirimu sendiri wali.
Mbah Nun barangkali wali, saya tidak tahu dan saya tidak bertanggung jawab untuk mengangkat beliau wali karena beliau sudah bisa mengangkat dirinya sendiri, itu bukan urusan saya. Tapi beliau mengatakan Gus Dur wali dan kewalian itu artinya material, sangat Marxian. Cara berpikir Marxis untuk menginterpretasi dunia spiritual. Marxis itu hanya menginterpretasi perkara-perkara yang materi, Bung. Materi duniawi. Tapi dipakai barang yang materi duniawi, yang sangat Marxis, dipakai untuk menginterpretasi kedalaman wilayah spiritual dan dunia ruh dalam wilayah kewalian. Apa katanya? Wali itu kebutuhan duniawi, kebutuhan travel bureau. Jadi ketika travel bureau membutuhkan wali, diciptakanlah Gus Dur, wali ke-10. Nanti dulu, Gus Dur sudah menjadi wali, sudah wali bertahun-tahun sebelumnya, dan travel bureau pada saat itu, ya nggak ada yang percaya. Nggak ada travel bureau yang siap-siap membuat jalur ke makam Gus Dur di makam keluarga di Jombang. Nggak ada travel bureau. Travel bureau nggak tahu apa-apa. Jadi beginilah, Bung. Beginilah. Kita punya empati kepada dunia wali. Empati kita itu membuat kita menunduk. Dan kalau kita disuruh menafsir, kita menafsir dengan bismillah dan istighfar lebih dulu. Dengan pernyataan, apakah tafsir hamba ini menjadi tafsir? Moga-moga Allah mengizinkan tafsir itu. Dengan rendah hati, Bung. Rendah hati, penuh empati pada dunia wali. Jadi tafsir kita mendalam. Tidak bisa modalnya sikap kritis. Modalnya empati dan rasa hormat. Sekarang, kalau wali macam Gus Dur hanyalah kebutuhan dunia travel bureau, itu hanya mengundang rezeki dan ada orang yang kaya karena kewaliannya. Aku tanya, Mbah Nun tahu konsep wali mastur? Siapa yang melakukan traveling kepada wali mastur? Wali mastur aja nggak nampak, mau travel dari mana, Bung? Wali mastur itu wali yang sengaja menyembunyikan kewalian. Jadi nggak ada. Anda akan mencoba mencari makamnya. Uang dianya aja nggak dikenal kok mau menemukan makamnya. Beliau malu meninggalkan makam. Jadi makamkan aku dengan cara sederhana. Seperti ketika aku lahir. Aku dulu lahir secara sederhana dan mohon aku mati secara sederhana pula. Ini puisinya Mbah Nun. Ini puisinya Mbah Nun. Jadi wali mastur itu lahir sederhana menjadi wali sederhana, wafat sederhana, tidak perlu dicari-cari mana makamnya. Apa itu ada travel bureau di situ, Bung? Bah, di situ ada travel bureau? Nggak ada toh? Nggak ada toh? Nggak ada, Bung. Wali mastur kok meninggalkan jejak, meninggalkan identitas? Ya kagak. Maka begini, Mbah Nun itu terus ngomong. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, dan Kiai Abdul Wahid, itu tidak terima, gitu kesan dari omongannya itu. Tidak terima bahwa Gus Dur jadi wali. Makamnya tiap hari didatangi orang dan makamnya Mbah Hasyim Hadratus Syekh sepi, nggak ada yang ziarah. Makamnya Kiai Wahid Hasyim sunyi, sepi. Dunia sunyi. Kesunyian adalah diriku. Aku hidup dalam sunyi, berjuang dalam sunyi. Ini pun kira-kira itu metafor yang dibanggakan oleh Mbah Nun. Senangnya Mbah Nun bicara, aku naik gelombang, aku meniti. Weh, siapa yang menculik mereka? Siapa yang menculik anak-anakku?
Itu juga puisinya Mbah Nun. Kira-kira macam gitu. Metafor-metafor yang kaya, simbol-simbol sakral yang kaya. Di mana Mbah kekayaan itu engkau simpan sekarang? Mengapa engkau jadi Marxis? Menjadi materialis sejati. Sehingga Gus Dur jadi wali, kau tafsir hanyalah kebutuhan travel bureau. Bung, saya perlu berbagi pada Anda. Oh, derajat saya di bawah Mbah Nun. Mbah Nun itu lebih muda sedikit, tapi derajat sosialnya tinggi. Dalam dunia media, dalam dunia publik, oh beliau lahir lebih dulu. Mentereng, oh mencorong. Biar. Itu Mbah Ainun. Tapi ketika menggambarkan Hadratus Syekh, katanya didampingi Kanjeng Sunan Kalijogo, dan Gus Dur dipanggil, disuruh menghadap mbahnya dan bapaknya. Begitu mendapat, Hadratus Syekh bilang, Abdurrahman, wali kowe ya. Itu Bung, tidak ada sakral dalam ungkapan itu. Tidak ada empati. Itu mematerikan yang bukan materi. Mematerikan dunia rohani dan mematerikan dunia yang penuh rohani ini juga penuh keikhlasan. Anda simbah memberitahu seolah-olah Hadratus Syekh itu baru tahu sesudah Gus Dur di makam bahwa Gus Dur wali. Taunya wali sesudah di makam. Loh tidak. Kewalian Gus Dur itu by design. Atas permohonan, melalui puasa, melalui doa-doa, permohonan. Dua, yaitu kakek dan ayah sama. Jadi kewalian itu by design. Wali mastur pun by design, tapi saya tidak tahu siapa yang mendesain. Saya tidak tahu. Tapi kewalian Gus Dur dimohon oleh Hadratus Syekh, mbahnya, oleh Kiai Abdul Wahid, bapaknya, dimohonkan supaya ya dari keluargaku ini ada begini, ya Allah mohon barokah. Dan ini bukan untuk kepentingan keluarga ini, ya Allah, Engkau Maha tahu. Ini untuk kepentingan kaum Nahdliyin dalam keseluruhan. Anda tahu Bung, Gus Dur itu menolak nama yang diberikan oleh ayahnya. Ayah beliau memberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Terus ibunya Gus Dur bertanya pada ayahnya, aspirasimu tentang anak kita tinggi sekali ya, gitu. Kalau adalah omongan gitu. Dan Gus Dur merasa itu terlalu tinggi. Ad-Dakhil seorang penakluk. Gus Dur mikir ya, penakluk itu kan untuk konteks zaman itu. Zaman sekarang ini aku kan Muslim, aku itu kan Islam Nusantara. Di Nusantara tidak ada forum penaklukan, yang ada hanyalah forum berbagi kearifan. Sekeping kearifan dibagi. Ketika dibagi kearifan itu bukan pecah menjadi kepingan lebih kecil, Bung. Ketika sebuah kearifan dibagi untuk kaum Nahdliyin dan kaum muslimin keseluruhannya, dibagi pula dengan kaum minoritas, kaum Katolik, kaum Hindu, Buddha, dan sebagainya, kearifan itu makin besar. Kearifan dibagi bukan habis, kearifan dibagi menjadi besar. Gus Dur tidak mau memakai nama Ad-Dakhil karena ya hitungan Gus Dur ya begitu. Lalu bagaimana Gus Dur sendiri? Barangkali Gus Dur juga merasa nih kayaknya kakek dan bapakku itu inginnya aku menjadi sesuatu yang meaningful bagi kehidupan ini. Aku diharap jadi wali. Ya aku tak menempuhlah hidup sebagaimana wali. Dan tanda-tanda Gus Dur senantiasa itu berulang-ulang, Bung. Lagi mendapat ilmu laduni. Banyak ilmu laduni yang Gus Dur terima secara gaib. Ya ilmu laduni ya jelas bukan dari Hadratus Syekh lah. Hadratus Syekh sudah berserah diri, bersyukur waktu makam Gus Dur dikunjungi begitu banyak orang. Hadratus Syekh barangkali keluar dari makam dan duduk di bawah pohon dan memanggil putranya.
memanggil putranya. Dan ayah Gus Dur dan kakeknya duduk di bawah pohon dari kejauhan dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, permohonan hamba berdua ini Engkau kabulkan. Di sana tidak ada iri hati lagi. Di alam ruh, ya ini karanganku, kalau keliru saya mohon maaf. Aku belum pernah tahu alam ruh dan barangkali tidak akan pernah tahu. Tapi melihat gelagat orang-orang suci di alam sana, di alam ruh sana itu kira-kira tidak ada lagi iri dengki. Adanya tinggal syukur dan syukur dan syukur. Betul apa betul, Bung? Karanganku ini betul apa betul? Ya kira-kira begitu. Jadi nggak ada Gus Dur dipanggil kakeknya. Duraman, jadi wali kan ya? Nggak ada gaya Jombang begitu. Yang ada ya gaya alam ruh sana. Alhamdulillah, cucuku jadi wali. Karena banyak didoakan para peziarah, makamku pun kena hawa adem, tentrem, penuh rahmat, penuh ridho Allah. Di makamku adem, tentrem. Dan aku bersyukur inilah kewalian cucuku. Begitu simbah, begitu bapak, sama bersyukurnya. Gak ada memanggil dengan iri dengki. Duraman, kon wali ya? Penyenyengan, berani-beranian kon wali. Gak ada, buang itu gak ada. Tafsir Mbah Nun itu tidak disertai sesuatu yang namanya empati. Ini teorinya orang antropologi. Kritis, penuh empati, dan rasa hormat, desakralisasi. Tidak kena mendesakralisasi kewalian Gus Dur dalam konteks ini. Bagaimana desakralisasi wali-wali mastur? Lebih baik saya katakan saya tidak tahu. Kalau Mbah Nun mau melakukan desakralisasi, lakukan, tapi tidak menyangkut kewalian Gus Dur. Desakralisasi lakukan pada para peziarah yang melebih-lebihkan. Datang ke sono, ziarah Gus Dur, biar rezeki makin banyak dan makin kaya. Boleh didesakralisasi itu. Itu jangan, itu boleh melakukan desakralisasi. Oh, supaya mohon barokah, barokah, barokah. Jangan melebih-lebihkan sakralisasi yang memang sakral, tapi dalam benak para peziarah itu tidak ada yang sakral. Tidak ada yang sakral. Boleh didesakralisasi. Jadi tinggal meniadakan kesakralan bagi apa-apa yang memang tidak sakral. Bolehlah itu. Itu dunia pandang antropologi. Dan jangan keliru, Bung. Antropologi itu kaya dengan tafsir simbol. Sacred simbol. Simbol suci, termasuk kewalian. Jadi saya mohon maaf untuk membuat tafsir begini ini karena saya belajar sedikit antropologi, maka saya mencoba memahami perspektif ini. Tafsirnya Mbah Nun itu tafsir kritis, tapi tidak ada empati, tidak ada kehormatan. Justru kepada Gus Dur, kawan sendiri, kawan sendiri. Begitu Bung, begitu Bung. Tafsir suci, simbol suci, sacred symbol, full with empathy and highly respect kepada Gus Dur. Tidak Gus Dur pribadi, kepada dunia wali, termasuk wali mastur. Salam Bung, salam. Salam Mbah Nun, salam cinta. Terima kasih.